Oke, selamat datang semuanya di podcast yang lagi grace nih, lagi hits banget di beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir. Ini podcast pertama dari GPGP IBMK atau bahkan di GPMK itu sendiri, yaitu ada podcast Suara Pemuda, yaitu sudut pandang gerakan pemuda, bisa apa bicara santai anak GP. Nah, jadi teman-teman yang lagi dengar, kalau udah mengikuti terus nih selama 2 episode terakhir, kita sedang lagi di dalam pembicaraan tentang COVID ya. Yang pertama itu the frontliners, tentang orang-orang terdepan yang menghadapi COVID. Lalu di episode kedua, keeping sane in pandemic, itu tentang bagaimana kita menyehatkan mental kita lah selama menghadapi pandemi COVID ini. Nah, kalau di 1-2 kita berbicara tentang impact-nya ke masalah kesehatan, sebenarnya kalau teman-teman sadar, COVID itu punya impact langsung juga ke sisi ekonomi. Nah, itulah kenapa kita di episode ketiga ini kita membicarakan cara kita financial planning dan juga memanage financial kita selama pandemi. Nah, karena kita membicarakan soal keuangan, maka kita mengundang nih pembicaranya itu orang yang punya latar belakang di bidang keuangan, baik di kuliahnya maupun di pekerjaannya. Yaitu kita mengundang teman kita nih dari sektor 11 yaitu Domingus Tama Sitindaun. Halo Tama. Oh Yos. Halo, ini bukan lama MK ya. Jadi pasti teman-teman sering lihat nih Domingus Tama Sitindaun. Kalau bingung dipanggil bukan Domingus tapi Tama, ya kan Tam? Tama. Tulisannya masih Tama kok nih. Katanya gitu kan? Oke. Masih Tama Sitindaun. Jadi Tama ini kalau gue boleh kenalin sebentar, itu lulusan dari UGM ya Tam? Yup. Akunting. Habis itu sekarang lagi kerja di salah satu bank BUMN terbesar lah di Indonesia, yaitu Bank Mandiri. Di bagian apa Tam kalau boleh tahu Tam? Kalau saat ini sih penugasan gue sebagai treasury dealer di untuk cover region di Bali dan Nusa Tenggara di sini sekarang. Oh, di Bali Nusantara. Berarti sekarang lo di mana nih? Jakarta apa di Bali? Posisi gue di Denpasar udah kurang lebih setahun lah. Oh, berarti lu selama jalan kedua menghadapi COVID ini lu ada di luar kota ya? Jauh dari rumah ya berarti? Ya kayak gitu, makanya kadang jadi, dan apalagi kalau misalnya di luar kota, tapi kan sebelumnya gue gak kepikir kayak misalnya gue dulu kepikirnya gue bisa balik nih tiap bulan gitu kan. Cuma kan karena pandemi COVID ya akhirnya agak susah juga untuk nyari waktu atau bahkan buat pulang juga, karena kan juga segala macam administrasi protokol kesehatan ya masih ketat lah sampai sekarang juga kan. Untuk lintas wilayah tuh susah ya kalau mau pindah-pindah kayak gitu. Betul. Mungkin bisa nih Tam, lu ceritain sedikit tadi di Bali gimana sih? Karena lu jauh dari keluarga, jauh dari Pulau Jawa. Nah itu gimana tuh di sana tuh Tam? Nah, kalau di Bali sih, mungkin gambaran buat teman-teman, kan kalau di Bali terkenal banget nih sama pariwisatanya, ya kan? Nah, terus terutama mungkin banyak juga kan turis asingnya gitu kan, dan termasuk turis domestik ya teman-teman semua yang mungkin main ke Bali. Tapi karena pandemi ini kemudian ya kayak tadi yang kita bilang ya, perpindahan orang itu kan jadi agak lebih susah, dan orang kan juga jadi lebih hati-hati buat pergi-pergi, buat main. Nah, itu jadi berdampak banget buat di Bali, karena ya mostly perekonomian di sini ya bisa dibilang sebagian besarnya karena pariwisata, dan pariwisata sendiri kan luas tuh, dari sisi hotelnya, dari tours and travelnya, dari orang-orang yang jual-jualan gitu nih. Nah, sejak mulai pandemi kan ya turisnya, tamunya hilang semua. Kalau sekarang sih udah mulai masuk lah domestik. Nah, cuma kan untuk international flight-nya masih ditutup nih sampai sekarang. Oh gitu, jadi masih banyak di sana tuh orang-orang Indonesia aja ya berarti? Masih banyak kan Indonesia, atau mungkin kalau yang asing ya dia udah lama lah, maksudnya bahkan bisa dibilang antara long stay atau memang udah menetap di sini. Oh gitu. Nah, atau kan kali ya dia naik pesawatnya ke Jakarta terus naik dari Jakarta. Bisa jadi, ada bisa jadi. Coba kan jumlah international flight yang dari dan ke Jakarta juga masih terbatas banget kan. Betul, benar. Itu. Nah, akhirnya jadi berdampak banget sama bisnis di Bali, perekonomian secara keseluruhan lah. Karena kayak misalnya banyak kan misalnya katakanlah ya UMKM-nya yang bisa atau bahkan yang perusahaan-perusahaan besarnya menyerap tenaga kerja banyak, akhirnya bahkan praktis beberapa ya kayak di sinilah itu banyak hotel yang kemarin-kemarin itu benar-benar tutup gitu loh, atau bahkan sekarang mungkin orang-orang udah mikirnya turis domestik masuk nih, tapi kan
saat ini banyak juga hotel yang memang marketnya adalah turis-turis mancanegara. Untuk Jadi, turis ya gitu, untuk yang spesialisasi liburan. Ya. Karena menurut gue emang unik sih Tam. Jadi Bali itu menurut apa ya, kayak suatu daerah di Indonesia yang benar-benar hampir mayoritas pemasukan ke rakyatnya itu pasti dari turisme kayak tadi yang lu bilang gitu. Bener banget. Ya, kalau misalkan kita ambil contoh lah Jawa, oke lah turisme ada, tapi kan tetap yang kuat manufaktur. Jadi turisme mati, manufaktur masih bisa jalan. Tapi kalau ini benar-benar yang paling terdampak, apalagi kita sering dengar ya, terdampak dari COVID itu kan traveling, tourism tuh mati total ya. Sempat pas lockdown tuh benar-benar nggak ada bule kali ya di Bali. Sempat banget lah. Kayak misalnya kalau waktu bulan apa itu yang sempat benar kayak misalnya gue jalan-jalan lah kemana gitu, muter, naik motor, naik mobil. Wah kosong banget. Kayak misalnya orang bayangan yang dulu Bali tuh jalannya penuh semua, toko-toko semua buka semua, orang lalu lalang banyak banget lah. Wah parah sih, kayak kosong banget dan Betul. Ya, kasihan sih, sedih sih ngelihatnya kalau Bali yang kita pikirkan selalu kan yang ya untuk satu tempat mungkin yang ramai tapi ya untuk mungkin ketenangan diri segala macam, atau mungkin ada yang tempat yang ramai tapi memang buat kita nyari hiburan lah. Buat hacep lah ya. Tapi gitu. Kemudian tutup semua dan memang jadi berdampak banget sama perekonomian orang-orang di sini, karena bagaimanapun kan akhirnya memang sih kalau dulu kan sektor yang pertanian, perikanan untungnya sih masih cukup terjaga, masih ada. Cuma kan karena kemudian potensi dapat pendapatannya banyak nih. Nah, orang kan akhirnya akan coba masuk ke bisnis itu sektor itu juga. Nah, ternyata kan ya bisa dibilang ini bahkan pertama kali sih, kayak misalnya dulu kayak mungkin ada yang Gunung Agung lah, atau mungkin ada yang Bali. Iya, tahu. Itu yang sempat ditutup kan, Bali nggak boleh ada flight masuk ya waktu itu. Tapi kan dampaknya nggak sepanjang ini. Betul. Berarti dari bulan apa tuh? Dari April, Maret Mei lah ya. Maret April lah ya, itu udah ditutup. Dan orang-orang udah mulai pada disuruh pulang juga kan. Maksudnya balik ke negara masing-masing, ke wilayah masing-masing. Dan ya jadi akhirnya orang-orang nggak ada pemasukan sama sekali, nggak ada, ya banyak lah ya kesulitan yang dihadapi orang-orang di sini. Mungkin kalau mau nanya sih kan, lu kan di bank ya Tam, jadi kan ini bisa dibilang bank itu adalah orang-orang yang berhubungan langsung lah dengan nasabahnya, yang pasti berhubungan dengan finansial gitu, keuangan. Nah kalau boleh di-sharing Tam, gimana sih bank itu menyikapi ataupun kondisi perbankan sendiri itu ngelihat nasabah-nasabahnya, apalagi di Bali ya yang terdampak banget. Nah itu yang lu lihat tuh gimana sih kondisi keuangan orang-orang, ambillah case di Bali gitu, karena lu lagi di Bali, kondisi keuangan orang-orang di Bali itu seperti apa sih sekarang kayak gitu, kalau boleh sharing gitu. Kalau misalnya gue lihat yang biasa, yang gue tahu lah ya, sepanjang gue tahu yang gue temui dan batasan terkait kerjaan gue juga gitu. Kebetulan kan kalau yang gue kerjain kan terkait treasury, salah satunya kan terkait orang untuk jual beli falas lah. Misalnya lu punya uang asing atau apa gitu kan, valuta asing. Nah, potensinya kan besarnya itu karena misalnya ada inflow masuk, ada turis yang masuk lah, atau mungkin ada pemodal yang masuk. Nah, kemudian karena praktis, kayak misalnya ambil contoh, adalah salah satu hotel yang besar gitu ya di sini. Waktu itu akhirnya ambil keputusan untuk tutup gitu. Nah, kemudian waktu itu agak ada harapan, katanya orang kan mulai September mulai buka gitu. Udah mulai buka tuh wisata kan segala macam. Katanya rencananya. Tapi kan kemudian ternyata pandemi ini masih belum selesai dan akhirnya masih lanjut bahkan sampai akhir tahun. Orang sih masih berharap nih sampai awal tahun akan buka lagi. Mulai naik lagi gitu ya, mulai buka semuanya. Oke. Dan yang dilihat memang untungnya banyak perusahaan di sini yang masih coba untuk benar-benar kita di sini lah sama-sama bertahan lah semuanya. Kayak misalnya untuk pegawainya, jadi masih mungkin untuk mengurangi mungkin ada yang hari kerjanya dikurangi atau bagaimana. Nah tapi kadang masih ada bantuan untuk kayak sembako
sebagainya untuk pegawainya. Jadi tapi memang diusahakan untuk pegawainya masih jaga lah. Tapi banyak juga memang yang kemudian tutup yang cut off pasti banyak banget ya. wah banyak banget di sini sekarang. Pas Betul. kemarin ya. Kalau sekarang sih udah agak Udah mulai naik lagi lah ya. Mulai. Ya, oke. Karena kan domestiknya udah mulai masuk lagi. Cuma memang jadi berdampak banget kayak yang misalkan, dan kalau dari sisi bank kali ya, memang melihat kondisi masyarakat di sini ya seperti saat ini, banyak sih kalau misalnya pas kemarin kan kayak misalnya di program apa sih, keringanan kredit, relaksasi kredit itu ya, restrukturisasi kredit, itu kan gimana biar kita sama-sama untuk tetap membantu perekonomian di sinilah, gitu. Bisnisnya dan kalau bisnis kan langsung juga ke masyarakat secara luas karena kan banyak pegawainya tuh tenaga kerja yang masuk di bisnis itu, gitu. Oke. Jadi kan kalau kita bicara soal pandemi ini kan hal yang nggak bisa diprediksi ya sebetulnya. Maksudnya kapanpun terjadi nggak ada yang tahu. Tapi kan mungkin gara-gara hal ini bisa jadi suatu pelajaran penting lah buat kita gitu. Nah, kalau dari lu Tam, apalagi lu yang dari orang finance gitu, perbankan juga. Sebenarnya apa sih Tam yang bisa kita lakukan untuk kedepannya gitu? Kan mungkin akan terjadi lagi nih, entah karena pandemi atau mungkin ada bencana besar apapun itu. Nah, kira-kira menurut lu Tam apa sih yang bisa kita lakukan agar kita nanti tuh pas ada kejadian itu lagi tuh kita tidak terjerembab lah gitu, nggak jatuh, keuangan kita nggak habis gitu. Nah itu apa sih yang bisa dilakukan sebagai kita individu gitu? Berarti untuk pribadi, untuk individu ya? Betul buat pribadi. Nah, kalau menurut gue pribadi sih ya, yang ya bersama pribadi, maksudnya apa yang gue lihat juga, penting banget buat kita benar-benar bisa ya melakukan perencanaan keuangan itulah. Jadi, karena kalau misalnya sebelumnya mungkin ya katakanlah kita pendapatannya ada terus lancar segala macam kan. Nah tapi kan hidup gini terus keluarin foya-foya gitu kan. Gitu kan. Tapi kan hidup nggak tahu ya, maksudnya kan ada naik turunnya. Kalau pas lagi di atas ya aman-aman aja lah. Cuma kalau kita lagi ibaratnya lagi di bawah kan, itu yang harus selalu kita persiapkan tuh. Nah jadi kalau menurut gua banyak ya orang yang miss nih kalau misalnya sekarang ya, apalagi kondisi pandemi kayak gini, itu soal melihat bagaimana sih sebenarnya kita harus ngelihat mendahulukan kebutuhan dulu nih daripada wah tadi yang keinginan tadi, gitu kan. Karena ya oke lah kalau misalnya pas lagi kita di atas ya bisa aja nih kebutuhan aman semua, keinginan kita dapat semua. Cuma kalau misalnya lagi ini kan nggak ada yang tahu, nah itulah kita harus persiapkan selalu tuh. Gitu. Kata itu mungkin skala prioritas kali ya Tam. Gimana kita melihat skala prioritasnya. Jadi kalau misalnya yang harus banget tuh kalau kebutuhan oke kita dahulukan. Jangan keinginan tuh apalagi ya jangan kayak misalnya kemakan tren atau kemakan kayak misalnya gaya apalagi gaya hidup ya. Ya lagi up to date nih apa sih katanya gitu kan. Betul. Ya sekali oke lah. Cuma jangan selalu juga gitu kan. Betul. Nah, itu juga kayak perlu banget buat ya kita sih ya kalau buat gue pribadi ya buat saving yang ada tuh yang namanya kayak dana darurat gitu loh. Dana darurat apa tuh Tam? Menarik loh. Dana darurat apa tuh? Kalau gue pribadi sih memang ada satu dana yang bahkan mikirnya kayak gue simpen tapi nggak akan gue sentuh sama sekali nih kecuali memang benar-benar menurut gue kondisinya sangat darurat dan gue udah nggak ada uang lain gitu loh. Nah, oke. Karena apalagi kalau misalnya sekarang di sini ya kayak misalnya orang ya kemudian ada yang kehilangan pendapatannya atau mungkin berkurang banyak, sementara kan kebutuhan kebutuhan hidup kan masih ada nih. Kebutuhan hidup atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang punya mungkin kredit rumah, kredit motor, mobil atau mungkin sebelumnya beli apapun lah. Nah itu tuh harus di saving tuh kayak misalnya kalau menurut gue sih ya at least kayak lo punya dana yang kurang lebih mungkin 6 sampai 8 bulan gitu terkait dengan kebutuhan hidup lo. Berarti benar harus diatur banget, udah dihitung lah ya. Jangan asal-asal gitu. Tapi ya agak susah kali ya kalau misalnya benar-benar oke kita langsung tiap bulan benar-benar
wah kalau ada uang berapa harus langsung masukin segitu biar memenuhi sekiannya. Nggak harus juga, tapi seenggaknya kita usahain selalu ada tuh kita bagian dari uang kita di saving ke sana. Jadi mungkin satu waktu ada kejadian yang ya kurang menyenangkan buat hidup kita lah atau itu entah udah ada apapun, pegangan gitu ya, ada pegangannya, betul. nggak kalang kabut gitu lah. Betul. Kayak gitu. Tapi mungkin yang dari lu berarti kan yang bisa gue ambil adalah gini kali ya. Yang betul itu sebetulnya bukan nanti sisanya berapa baru kita simpen, tapi kita sisihkan dari awal ya. Itu yang paling benar kali ya. Betul banget. Karena gue yakin tuh banyak orang yang suka salah persepsi nggak sih, kayak gue pakai dulu ntar sisa duit gue baru gue tabung, baru gue simpan. Itu salah banget ya, Tam. Yang betul malah dari awal gitu. Yes. Kalau menurut gue salah banget sih, karena kalau misalnya jatuhnya kayak gitu ya, akhirnya orang akan cenderung untuk spending duluan, entah dan kayak misalnya, gue ada uang segini, ya kalau gue misalnya mau beli ini masih bisa dong. Nah, orang cenderung akan akhirnya lupa gitu loh kalau misalnya dahuluin kayak gitu. Jadi betternya memang rencanain dulu kalau misalnya uang lu ada sekian lah, atau katakanlah penghasilan lu atau pendapatan lu berapa. Nah, itu memang dialokasiin dulu tuh. Jadi kira-kira juga kayak misal kalau gue pribadi sih ya, kayak misalnya oke lah 50% itu secara umum ya, itu sekiannya memang udah dialokasiin duluan tuh buat yang biaya hidup berapa. Buat kebutuhan lu gitu ya berarti ya. Buat kebutuhan, nah buat mana lagi buat yang mungkin ditabung dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi udah dipatok duluan tuh dari awal. Jadi jangan direncanakan dari awal, langsung dipotong dari awal ya. Yes, betul. Nah, kalau masalah tadi tuh dana darurat, kalau boleh tahu nih, kalau dulu bisa kasih saran nih ke teman-teman GP Manara Kasih atau siapapun yang denger ini, paling benar tuh untuk menaruh dana darurat kah atau tabungan kah atau apapun itu tuh yang paling tepat tuh di mana sih? Kalau lo boleh ngasih saran kayak gitu. Oke, kalau gue pribadi sih bisa apa ya, kalau namanya dana darurat ya, itu satu harus yang istilahnya liquid lah. Jadi mungkin kita sewaktu-waktu ya ada sesuatu yang memang darurat bisa ditarik gitu ya. Karena kalau misalnya kadang kan memang mungkin ditaruh oke lah, ada orang masukin ke deposito gitu misalkan. Deposito ya bisa sih kayak misalkan di istilahnya kayak di break dulu lah gitu. Jadi sebelum jatuh temponya lo cairkan. Cuma kalau gitu kan bisa ada penaltinya. Ada penaltinya, betul. Nah itu kan malah ngurangin uang lu juga kan jatuhnya. Iya. Nah betternya memang disimpan yang liquid, jadi sewaktu-waktu lu butuh bisa langsung lu pakai lah gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalau misalnya kayak misalnya ada yang orang masukin, kita masukin kayak ke reksadana dulu atau apa, atau bahkan mungkin ada orang yang nyimpan emas bentuk ininya bisa aja sih. Cuma memang kalau misalnya mau kayak gitu jangan sepenuhnya juga, karena itu tadi kan kebanyak dompet ya gitu ya, Tam. Bisa jadi. Oke. Karena kan yang tadi itu harus dikit juga, karena kalau misalnya lu waktu butuh lu bisa langsung pakai. Kalau misalnya emas pun nih misalnya ya, emas kan lu perlu jual dulu. Reksadana lu perlu jual juga kalau misalnya lu simpen di sana. Jadi betternya memang di tabungan aja sih. Tapi coba cari mungkin tempat-tempat yang secara biaya admin gak terlalu banyak dan ya bunganya dilihat lah gitu. Iya. Tapi jangan disimpan di bawah kasur juga gak sih? Jangan lu ambil cash banyak, lu taruh di atas lemari gitu. Kayak zaman dulu banget gitu kan. Tetap taruhnya mungkin di institusi terpercaya ya, perbankan. Atau ya banyak lah sekarang tempat kita bisa simpan uang kayak gitu ya. Ya kalau gitu kan masih namanya amit-amitnya nih banknya kenapa-napa kan sampai 2 miliar. Nah itu kan masih dijamin tuh sama LK, jadi lu gak akan kehilangan uangnya. Tapi boleh aja sih kalau misalnya mau nyimpan cash juga kan, karena bagaimanapun kan kadang ada juga kondisi yang mungkin lu butuhnya uang cash tapi mungkin nggak ada ATM, atau mungkin orangnya nggak biasa kayak apa sih yang sekarang kan cashless society ya. Tapi kan ada juga nih yang memang lebih butuh cash, kayak misalnya apalagi kalau misalnya bentar lagi nih kan pas musim-musim hujan nih kadang suka ada yang banjir lah atau gimana gitu kan. Betul. Kalau banjir kan kalau misalnya
misalnya banjir mati lampu Mati kan lampu, biasanya nggak bisa ambil duit segala macam, cash itu berguna banget ya gitu. tetap perlu, cuma ya jangan semuanya juga Jangan lah semuanya ya, juga betul. dikira-kira aja. Dimaling pusing nanti kan. Mending kalau dimaling, kalau dimakan Makan tikus rayap, rayap gitu kan bolong. lebih sedih lagi. Betul. Jadi yang penting itu adalah tetap ditabung tapi ke banyak dompet gitu ya. Tapi dipastikan dompetnya itu liquid atau dalam artinya kapanpun kita butuh bisa langsung diambil gitu ya. Yes, Jadi nggak ada butuh waktu lama. Betul. Betul gue. Kalau soal download itu ya. Iya. Gitu tuh. Nah kalau boleh tahu nih Tam, kalau kita boleh mencontoh lu nih atau lu ngasih apa ya kiat-kiat lah. Kalau lu pribadi tuh untuk mengatur keuangan lu sendiri tuh gimana sih pemorosiannya? Lalu tipe-tipe tabungan kah atau mungkin kalau emang lu main di deposito apa sih yang lu pakai gitu di kehidupan lu sehari-hari, lu simpan duit lu tuh kemana aja gitu kalau kita boleh tahu gitu. Wah, boleh tahu nggak? Ya. Tapi jangan dalam bentuk besaran ya, tapi kayak gue bisa taruh di sini, kira-kira lah ya gitu. Kira-kira aja. Kayak kalau gambaran kasarnya sih mungkin kalau misalnya teman-teman juga banyak ya lihat di Instagram atau mungkin sosial media atau googling atau mungkin dapat dari informasi mungkin dari kelas atau mungkin ada ikut ya training or something, itu nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih sebenarnya, karena balik lagi ke diri masing-masing juga. Nah makanya preferensi pribadi ya berarti ya. Yes, dan kondisi juga. Jadi kita perlu tahu tuh apa namanya, pertama kalau misalnya mau ini ya yang soal alokasi segala macam, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih kebutuhan kita, apa keinginan kita, dan apa mungkin rencana kita ke depannya. Gitu kan. Misalnya kita pengen misalkan ngumpulin buat DP mungkin rumah gitu misalkan, atau mungkin kendaraan atau mungkin apapun lah yang pengen lagi dibutuhkan gitu ya, atau yang diinginkan. Nah itu kan balik kita harus tahu nih kita orangnya seperti apa gitu kan. Nah terus kalau gue pribadi alokasi ya menurut gue apa yang gue lakukan itu tadi sih 50% itu memang gua ibaratnya gua taruh atau apa ya, itu buat kebutuhan hidup lah gitu. Hidup sehari-hari lah ya. Termasuk kayak makan, mungkin kayak bensin atau mungkin kayak ya gue di sini ya buat listrik kos juga. Kosan, betul. Buat ya segala macam kebutuhan hidup lah kayak gitu. Ya, betul. Nah, kalau apa namanya dari setelah 50%, nah kemudian yang lainnya itu ada yang gue masukin memang buat ditabung atau mungkin buat investasi juga kalau gue. Dan gitu. Investasi juga ya, betul. Biar duitnya muter ya, gitu kan? Biar muter, karena nah kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kita taruh yang di liquid, memang sih kan itu kan ada kalau misalnya untuk darurat secara secara return mungkin nggak terlalu banyak, cuma kan balik lagi nih kebutuhannya apa, tujuannya kan buat dana darurat tadi. Nah tapi ada juga bagian yang lain yang mungkin nggak untuk darurat itu, jadi gue masukin mungkin ke investasi gitu atau mungkin tabungan juga gitu. Nah kalau misalkan investasinya bisa aja sih, misalnya lu taruh kalau misalnya yang lu sangat tidak orangnya kayak risk averse gitulah, jadi lu nggak main aman aja gitu, main aman, yang penting ntar uang gua nambah lah pelan-pelan gitu lah ya, pelan nggak masalah itu. Nah lu bisa juga kalau misalnya uangnya cukup masukin deposito misalkan, atau kalau enggak kayak reksadana kan sekarang udah mulai tuh yang ya lu masukin 100.000 kan juga ada tuh. Ada. Bahkan kalau nggak salah banyak aplikasi-aplikasi marketplace yang di Indonesia tuh mensupport itu ya, kayak dia punya layanan itu tuh bisa banget kan. Betul itu bisa. Dan kalau yang misalnya yang paling aman berarti kan misalnya mungkin masuknya ke reksadana kayak pasar uang atau money market lah. Itu memang sih cara returnnya lebih dikit, kecil ya, betul. tapi safe karena komponennya biasanya sih memang dari komponen si pengolah keuangan, si manajer investasinya tuh dari deposito juga. Tapi kalau misalnya lu lebih risk taker, mungkin lu bisa masukin juga tuh kayak mungkin ya reksadana saham atau campuran, atau bakal lu masukin ke saham juga. Cuma lu pasti inget kayak misalkan
apa namanya, kan itu dari ya high risk high return nilai Betul. high risk high expected return sebenarnya. Betul. Nah itu kan oke, lu harapin returnnya banyak, cuma kan ada risiko bisa aja uang lu berkurang kan. Iya. Nah tapi itu baik lagi ke apa namanya, Kebutuhan kita dan preferensi kita. tujuan uangnya buat apa, profil betul, risiko betul. lu orang tuh kayak apa gitu. Oke. Nah terus Itu kan ya apalagi nggak, tadi gue mau ngomong misalkan high risk high return judi bola gitu kan tuh high risk tuh, ketangkep. Waduh, risknya sampai ketangkep masalahnya. Sampai ketangkep polisi gitu kan. Boleh lanjut Tam, apalagi Tam kalau boleh tahu, itu tadi lu udah bagi ke investasi dan juga lu punya deposito ataupun tabungan, terus ada lagi nggak yang lain? Komponen yang dalami juga terkait kalau misalnya kalian itu teman-teman ngambil kayak misalnya kredit gitulah ya. Kredit apapun terserah. Karena ya sepanjang yang gue tahu sih ya, kalau yang kredit maksudnya untuk yang perorangan tuh sehatnya ya kurang lebih mungkin kisarannya 30% lah gitu. Jangan lebih dari pendapatan gitu, kalau 30% dari pendapatan. Dari penghasilan lu. Karena seenggaknya nih kalau misalnya ada apa-apa, lu masih apa namanya, kalau misalnya lu memang biasa nyimpan uang segala macam, lu masih bisa bertahan sampai ke 3 bulan ke depan sampai mungkin nanti ada penghasilan lagi gitu. Dan kalau misalnya apa namanya terlalu besar juga di sisi utang ini lah ya, kredit ini, utangnya agak ini juga ya, kayak misalnya hidup dalam ketakutan tuh Tam. Dan kalau misalnya ada apa namanya, ada misalnya ada penghasilan nih, pendapatan kayak cuma numpang lewat gitu loh, habis itu kan bayar cicilan. Iya benar gitu kan. Dan kewajiban yang harus dibayar kan itu kan. Betul ya gitu. Atau mungkin juga kalau misalnya ada yang apa namanya teman-teman yang mungkin ada bantu buat kayak mungkin saudara atau keluarga, atau mungkin ada yang juga biayain keluarga mungkin untuk terkait kesehatan, atau mungkin biayain soal apa namanya pendidikan. Nah itu kan juga bisa sih ngambil dari situ, alokasinya ngambil dari situ tuh gitu. Nah terus gimana? Nggak, sebenarnya gue mau motong dikit yang di masalah tadi sih. Ini buat info teman-teman sih. Mungkin teman-teman yang bakal dengar ini mungkin tertarik gitu. Yang paling gampang kan tabungan atau deposito lah gitu. Ribet nggak sih Tam untuk ngurus hal itu semua? Misalkan gue mau ngajuin nih mau buat tabungan atau deposito, itu ribet nggak sih? Kalau tabungan ya pertama lu masih buka rekening dulu lah ya. Rekening dulu, oke. Kalau misalnya mau dibilang ribet apa enggak sih ya, sebenarnya sekarang kan udah banyak banget tuh dipermudah sama berbagai institusi perbankan. Kayak misalkan ada beberapa apa namanya bank yang pakai cuma perlu kayak QR code gitu, atau mungkin yang sekarang ada aplikasinya kan banyak nih sekarang bank-bank yang banyak banget bikin yang aplikasi apa pakai bank digital, ada aplikasi, atau mungkin ada yang ada aplikasi segala macam. Nah itu bisa juga sih, itu lebih sekarang udah sangat dipermudah banget sebenarnya. Cuma kan tetap harus kompleks, kayak misalnya tetap butuh kayak KTP, mungkin persyaratannya tetap harus dipenuhi ya. Tetap karena kan biar aman juga kan, dan dari si bank juga tahu nih sama klien atau customer-nya kayak apa, kayak gitu. Dan kalau misalnya sekarang juga udah udah dipermudah banget, kayak misalnya dari HP pun kan buka rekening tinggal transfer juga, kemudian nanti langsung mungkin kalau misalnya uangnya cukup untuk masuk deposito, masukin ke sana gitu kan. Jadi semuanya udah dipermudah. Jadi buat teman-teman yang dengar tuh gak usah ribet lah ya. Kalau mau nabung langsung aja cari mau bank mana yang tepat buat kalian, cari dulu ya masalah bunganya segala macam, terus langsung apply. Itu udah gampang banget ya berarti sekarang. Atau kalau nggak harus bank, kesannya gue jualan banget ya. Kan nggak nyebutin lu dari bank mana tadi, pas lagi menjelaskan, jadi aman. Oh nggak jadi ya? Kita tidak disponsori oleh bank lu, tenang. Gitu. Kalau disponsornya harusnya ada logonya ntar di belakang. Ada logo. Harusnya gue pakai background gue ada lambang di sini nih. Ini ya. Kayak bendera warna kuning itu kan. Gitu. Waduh. Itu terlalu eksplisit aja. Gue bilang logonya tuh apa tuh terlalu eksplisit ya. Nah, itu apa namanya?
nggak harus di bank juga sih, sebenarnya kalau teman-teman Anda. Cuma kan memang yang paling gampang kalau sekarang ya itu sih, gitu. Betul, Dan betul. ya kalau buat gue pribadi, mungkin juga karena perspektifnya, mungkin gue kerja di bank, jadi kan ya gue mikirnya oke lah, mending di bank aja. Atau juga kan gue dapet terima gaji kan dari sana juga kan soalnya. Iya, betul. Ditransfer dari tempat perusahaan, tempat kerja juga gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya soal kredit tadi juga tuh gue jadi kepikiran. Kenapa tuh? Nah, kan tadi memang jangan terlalu besar juga lah dari persentase penghasilan kita. Nah, kalau sekarang teman-teman kalau saran pribadi sih ya, coba lebih bijak kalau misalnya terkait kan sekarang banyak nih pinjaman online lah segala macam. Benar. Gitu kan. Tuh menjamur banget tuh pinjaman online. Banyak banget, dan memang satu waktu sih kadang membantu banget kalau misalnya lu lagi kepepet atau lagi butuh apa gitu kan. Iya. Bisa dulu pakai yang utang pinjaman online lah, atau yang sekarang letter gitu kan. Iya, pay letter itu kan. Betul. Duh, kalau nyebutin depannya ntar takutnya nyerimpet ke yang lain, jangan. Jangan. Ya, yang kayak gitulah. Nah, memang tuh, satu sisi kan memang dipermudah banget. Nah, tapi juga kita harus bijak. Kalau misalnya memang butuh, ya oke lah. Cuma kalau misalnya cuma kayak keinginan, terus kayak, belum ada uangnya nih, udah pakai dulu, gitu. Nah, itu, ya coba ditimbang-timbang dulu, gitu. Apakah memang butuh, atau cuma kayak keinginan. Karena banyak juga sih sekarang ya, udah banyak yang kejadian karena memakai itu dengan tidak bijak, akhirnya ibaratnya kayak ya jadi utangnya jadi nambah banyak. Betul. Lah karena segampang itu kan ya, pinjaman online itu segampang itu kan, segampang itu banget ya, karena semakin dipermudah berarti kan ada ya, ini bahasa ini lah ya, ada risiko yang ditanggung sama yang ngasih pinjamannya. Nah, biasanya kan harusnya ngasih dapat marginnya juga lebih besar. Nah, kadang tapi memang banyak orang yang mikir kayak, oh ya kan cuma sekian ribu nih, kayak misalkan ngambil kredit yang gitu 200.000 misalnya, tenornya dikembaliin dalam waktu katakanlah berapa ya, misalkan sebulan lah gitu. Sebulan, oke. Ya, sebulan. Nah, terus bunganya misalkan bunga, atau bahkan gak usah bunga, mungkin bunganya nggak ada tapi ada biaya administrasinya misalnya, itu kayak misalnya 50.000 gitu. Nah, kelihatannya nggak terlalu gimana ya, karena kan kelihatannya ya. Iya, gitu. kelihatannya kecil. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya lo ngajuin kredit segala macam, dilihatnya itu per annum istilahnya, pasti kayak P.A per annum itu per tahun. Oh, annual gitu ya berarti. Annually. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan berarti 200.000, 50.000 kan berarti berapa tuh? Seperempatnya lah ya. Seperempat dari 200.000. Nah, itu kalau tenornya tadi kan buat sebulan tuh. Sebulan. Padahal sebenarnya kalau misalnya biasanya kalau kayak gitu-gitu kan ngitungnya per tahun. Berarti kan 25% itu per bulan, lu kali 12 berarti. Hitungan per annum-nya jadi lumayan. Jadi seakan-akan kan kecil, tapi kalau kita tarik lebih panjang, ruginya lumayan sebenarnya kan. Kita bayarnya lebih besar gitu. Bukan ruginya sih, cuma kan memang ya kalau misalnya ada kemudahan pasti kan ada sesuatu yang perlu dibayar dikorbankan juga kan. Iya, betul. Nah, cuma dan kalau memang butuh nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kan memang kita perlu lebih bijak lah, karena banyak juga sekarang orang yang menggunakannya secara tidak bijak, kan akhirnya jadi ibaratnya ya dikejar-kejar gitulah. Banyak juga betul. Kan, gitu. Terus kalau misalnya tadi kan udah ada soal kebutuhan hidup nih, ada yang soal tabungan, terus kemudian dana darurat, investasi. Nah, kalau buat gue pribadi, jangan lupa juga kalau misalnya lu tuh harus ada sisihin bagaimanapun ya buat persepuluhan lah. Ini bener banget. Ini kadang-kadang orang suka lupa ya, karena duniawi. Padahal ada hal yang lebih penting juga, itu persepuluhan ini. Boleh tuh di-share, Tam, coba Tam. Nah, kalau buat gue pribadi ya, kan kita udah dikasih banyak banget nih berkat sama Tuhan. Gitu kan. Dan berkat tuh nggak cuma, ya salah satu bentuknya adalah mungkin lo bisa
punya pekerjaan misalnya, punya apa namanya sehat keluarga, selalu, sehat selalu, orang-orang terdekat di sekitar lu, dan mungkin dalam bentuk penghasilan yang lu punya juga itu. Nah, ada apa namanya ya, bagian yang memang jangan lupa kita kan udah dikasih berkat. Jadi bukannya terus kayak wah itu diambil ya sama 10% itu tuh persepuluhan itu diambil, tapi bukan diambil sih, tapi karena memang kita udah dikasih berkat sama Tuhan, dan itu tuh perlu ibaratnya buat gue pribadi kayak oke, ini untuk memuliakan nama Tuhan, kemudian untuk ya kita kembalikan untuk memberkati setiap aspek kehidupan kita dan penghasilan kita, pekerjaan semua kita yang kita lakukan dalam hidup kita gitu loh. Rasa syukur lah ya, itu pemberian rasa syukur kita dalam bentuk persepuluhan itu ya. Yes, benar banget. Dan apa namanya, dan kalau menurut gue harus ini sih dialokasikannya tuh di awal gitu loh. Jangan bukan sisaan tadi bukan ya, tapi sisaan. dari awal. Betul. Jadi ya memang udah satu paket sama gimana lu merencanakan apa namanya keuangan dalam kehidupan lu gitu loh. Jadi betul. Memang karena kalau misalnya kadang ya orang tuh kalau misalnya udah nanti aja gitu loh, kayak misalnya udah jalan dulu aja, kalau misalnya ada uang terus barulah mungkin disisihkan untuk ke gereja lah gitu kasarnya, gereja gitu. Atau mungkin buat bantu orang segala macam gitu kan banyak juga kayak misalnya di kita kan kayak apa namanya hospel cash gitu kan banyak di daerah-daerah betul. Itu banyak banget bentuknya, biasa kita nyalurin juga gitu buat berbagi juga gitu, karena kan apa namanya ya, berkat yang kita terima itu nggak cuma buat kita, tapi harus kita juga bisa kita teruskan supaya kita kan menjadi membawa berkat juga, jadi terang buat orang-orang juga kan. Setuju banget. Jadi pribadi yang bermanfaat lah. Betul, setuju banget. Emang keren banget, emang super itu kata-kata lu kan. Karena bener, karena terkadang orang tuh suka lupa ya, kayak dapat uang nih, dapat gaji, gue pakai buat beli ini, baju baru, nah. Padahal yang lebih penting adalah kita memberikan kembali ke orang-orang, ke sumbernya, yaitu adalah Tuhan gitu kan. Melalui betul, apa? Betul. Gereja, bener banget sama. Itu yang suka orang-orang lupa tuh. Nah gitu, bener. Jadi buat teman-teman yang denger, jangan lupa kalau ada penghasilan apapun itu, jangan lupa untuk dibagi ke persepuluhannya ke gereja ya gitu ya Tam ya. Yes, betul banget. Jadi mungkin Tam boleh nih Tam, tadi lu udah menyebutkan banyak kantong-kantong yang lu buat lah atau yang lu pakai gitu. Tapi kalau biar kita nih teman-teman bisa langsung denger sekali di akhir ini kayak, oh ini dari Tama nih, ini. Lu punya nggak sih kiat-kiat lah atau kata-kata terakhir apa ya? Wah, kata-kata terakhir kayak ngapain gue? Pesan-pesan buat teman-teman. Sesuai dengan masalah financial planning ini, apa sih Tam buat kita gitu? Nah, kalau buat gue pribadi ya, kalau misalkan apa namanya merencanakan keuangan, itu salah satu sih mengenal diri sendiri sih. Jadi kayak misalnya kita tuh orang kayak apa sih? Kita butuhnya apa sih? Kita inginnya apa sih? Dan apa sih tujuan kita untuk hidup kita ke depannya gitu kan? Nah, jadi dari situlah kita baru beranjak gimana sih misalnya mengalokasikan uang mungkin berkat atau penghasilan yang kita punya gitu. Nah, terus pertama harus yang dilakukan ya jelas untuk melakukan alokasi skala prioritasnya. Jadi utamakan dulu kebutuhannya, jangan terus kayak kita masih ada kok uangnya, udah keinginan semua di ini, kebutuhannya kita lupa nih. Nah itu akhirnya akan menyulitkan lah buat hidup kita gitu. Nah terus gimana kita bisa belajar untuk mengendalikan diri juga kalau misalnya kita punya keinginan banyak gitu kan. Nah tapi kan ya coba dipilah-pilah dulu tuh mana yang memang mungkin bisa kita lakukan sekarang, mungkin bisa kita dapatkan sekarang, mana yang mungkin kita perlu belajar sabar lah, atau untuk disiplin mungkin nabung dulu mungkin buat sampai nantinya kayak gitu. Nah terus balik lagi soal cek resource ataupun sumber daya yang kita punya, kayak misalnya kita punya kemampuan, kita punya sumber daya sekian gitu kan.
Nah, ini tuh mau kita alokasikan kemana? Nah, baiklah kalau misalnya, oke, dipikir-pikir nih kebutuhan kita sekian. Kalau misalkan kan pilihannya 2. Kalau misalnya nggak cukup, berarti kan antara coba kita usaha lagi untuk cari mungkin buat tambahan lah, sampingan atau mungkin kerjaan untuk bisa datengin tambahan, atau ya berarti kita sesuaikan dengan kebutuhan dan terutama gaya hidup sih, karena gaya hidup tuh yang paling suka istilahnya apa ya, menjebak lah ya. Menjebak, betul. Karena panggilan gaya hidup tuh agak sedikit susah ditolak biasanya kan. Baik kayak tekanan-tekanan sosial gitu. Betul. Kan. Susah tuh, apalagi dari tekanan sosial, setuju banget gue. Nah, itu. Terus yang paling penting jangan lupa soal itu tadi sih, maksudnya setelah bagaimanapun kita udah bekerja, kita udah dapat semua berkat dari Tuhan, nah persepuluhan nih yang harus kita selalu kita ingat, dan jangan yang jangan terpaksa juga, dan harus dengan hatinya, karena apalagi gue ngutip Alkitab ya. Boleh. Ini biar lebih meyakinkan gitu. Nah, kalau misalnya kalau kita tuh harus kalau gue lihat yang 2 Korintus 9 ayat 7 lah ya, itu kan ya hendaklah masing-masing berikan kerelaan hatinya. Jadi jangan kalau sedih hati, kalau terpaksa kan juga ya gimana ya, gitu, malah nggak jadi berkat, malah jadi beban gitu loh. Betul. Buat diri kita kan malah menyusahkan hati kita gitu loh. Padahal kan harusnya kan kita sudah menerima berkat, kita membawa berkat sebagian 10% kan, 10%. 10% ya kecil tapi itu besar untuk gereja gitu kan sebenarnya. Dan bisa berdampak yang lebih luas untuk ya mungkin pewartaan Tuhan lah, dan untuk mungkin membantu saudara-saudara kita juga kan. Betul, baik dari sisi mungkin ya pelayanan kesaksian, atau mungkin ya dari sisi ya kehidupan, mungkin ada diakonia segala macam kan. Iya, betul. Itu saudara-saudara, berbagilah dengan saudara-saudara kita juga gitu. Karena kan bagaimanapun ya kita sudah diberkati sebelumnya, ya kita harus ya jadi berkat lah buat orang juga. Gitu sih. Oke, mantap. Nah, tuh teman-teman tadi Tamo udah men-share kiat-kiatnya. Itu ada 5 step tadi tuh yang coba gue hitung tuh ada 5. Itu kayak kalau mau dijalanin harusnya keuangannya akan tertata dengan baik ya, Tam. Jadi ini bagus banget nih buat teman-teman untuk coba diikutin dan diimplementasiin, karena di tengah pandemi ini jaga kesehatan penting, tapi nggak kalah penting itu jaga kesehatan dompet, itu juga nggak kalah penting. Itu nggak kalah penting. Iya kan? Benar. Oke, Tom. Thank you banget udah mau memberikan kiat-kiat nih. Semoga teman-teman nih yang dengar ini bisa dapat banyak masukan dan bisa mengatur keuangan mereka ya, Tam. Thank you banget. Sehat-sehat terus di Bali. Saya juga. Kalau emang pulang ke sini kita kumpul-kumpul lah sama pemuda-pemuda MK kayak gitu. Siap, kabarin. Kau udah mulai dipermudah juga nih pulangnya. Oh, benar. Karena agak masih susah ya untuk lintas daerah. Masih agak bisa. Oke, sama thank you banget. Udah mau diganggu nih karena beda sejam juga waktunya di sana, pasti udah hampir tengah malam, kita tag-nya lagi malam ya Tam ini. Kita lagi malam nih, nunggu pulang kantor dulu kita. Iya bener, nunggu pulang kantor dulu. Itu masih rapi nih, lagi ke meja kantor gue. Oke, jadi makasih Tama, semoga sukses terus ke depannya. Semoga makin banyak berkat Tuhan melimpahi Tama sekeluarga. Itu sih paling kalau dari gue. Saya juga sehat-sehat, berkati buat lo dan teman-teman semua. Thank you Tama, thank you semua. Thank you.